Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Abah Ali Masyuri, yang kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau, panjangkan umur beliau dalam kebaikan dan ketaatan. Hadir di tengah-tengah kita Habib Anis bin Sahab, memandang wajah beliau saja adem. Saya yakin Sidoarjo panas, lihat Habib Anis jadi adem. Hadir tengah-tengah kita guru kita semuanya, Buya Ar-Razi Hashim, yang saya jujur saja sebenarnya nggak penting lagi saya untuk memberikan ceramah, karena ada kaidah idza wujudul ma batalat tayamum. Ini sudah nggak penting lagi tayamumnya ini. Serta para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pejabat yang berkenan hadir. Ini jadi Abah Ali ini repot. Semuanya pejabat, anaknya bupati, menantunya bupati, anaknya DPR RI. Jadi jangan kaget kalau karangan bunganya di mana-mana banyak. Karena ada yang kirim atas nama Bupati Sidoarjo, ada yang kirim atas nama Bupati Gresik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu warga masyarakat Sidoarjo rahimakumullah. Beli wingko bakule perawan, perawane ayu, bokongnya lemu. Hai orang Sidoarjo yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Jujur saja, Abah Ali ini saya dikaruniai Allah untuk mengenal beliau saat haji tahun 2015. Kebetulan saya semaktab dengan Abah Ali. Saat itu saya ingat betul, tadi yang disampaikan oleh Gurunda Buya Ar-Razi, sama ketika di tenda Mina, beliau membahas tentang Imam Abu Hasan As-Sadili. Beliau menggambarkan kepada saya bahwa Imam Abu Hasan As-Sadili ini tokoh tasawuf, ahli sufi, tapi juga kaya. Persoalannya hari ini di kalangan orang NU itu satu, Bapak Ibu. Kiai-kiai NU itu mencontoh sufinya Imam Abu Hasan As-Sadili, tapi tidak mencontoh kayanya. Inilah ciri-ciri wong desa, monodron malah dada-dada. Kamu diam saja, biar kelihatan artistik, loh, malah dada-dada muah-muah. Nah, satu kebetulan saat itu saya ketemu seorang kiai mastur di Mekah haji tahun 2015. Waktu itu saya dikasih ijazah yang menurut beliau ini adalah doa yang dibaca oleh Imam Abu Hasan As-Sadili. Dan kenapa Imam Abu Hasan itu kaya? Saya tidak nambahi, tidak mengurangi, karena menurut orang-orang, orang ini mohon maaf umi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi beliau ini doanya mustajabah. Saat itu saya dikasih doa begini, nah saya tahu kamu itu tidak alim, tapi kamu banyak disenangi sama orang. Coba kamu baca doa ini, kata beliau. Apa doa yang diberikan kepada saya waktu itu? Persis seperti ini yang dikasih kepada saya. Yang menurut beliau ini adalah doanya Imam Abu Hasan As-Sadili. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha
an ukhrana. Percaya tidak percaya Bapak Ibu, setelah perjumpaan saya dengan Abah Ali, kemudian saya mendapatkan ijazah ini tahun 2015. Tahun 2017 saya kembali haji, kembali ketemu sama Abah Ali. Saya itu ya, saya haji yang terakhir 3 kali, semuanya dilalak bareng Abah Ali. Tahun 2017 saya kembali haji, saya lebih dekat dengan beliau. Tahun 2018 setelah Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biya an ukhrana, saya betul-betul mendapatkan keberkahan itu. Tahun 2018 orang Indonesia akhirnya mengenal Gus Miftah gara-gara ceramahnya di lokalisasi dan klub malam bersama para pegawai waktu itu tahun 2018 Pak. Sekedar informasi Habib, saya itu masuk lokalisasi di Doli tahun 2001. Saya masuk lokalisasi di Jogja tahun 2099-2000. Masuk klub malam seluruh Indonesia mulai tahun 2006 setelah gempa bumi di Bantul. Maka saya itu sebenarnya paling malu kalau ngomong haul, ngomong nasab. Karena saya ingat betul, mbah saya itu orang hebat. Tapi saya malu kalau ngomong mbah saya. Ketika Imam Al-Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihadin, kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama ulaha al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung kemuliaannya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada lawannya. Makanya guru saya Habib Lutfi itu mengatakan sama saya begini, "Nak, kamu hormati karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kadang-kadang nasabnya bagus, nasibnya kurang bagus, nisabnya juga pas-pasan." Sama halnya tahun 2021 saya ceramah di gereja. Waktu itu diajak Gubernur Jakarta, peresmian gereja di Jakarta. Saya pulang langsung dihajar, Miftah Cafe. Saat itu saya mikir, kenapa saya dihajar? Ternyata bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Maka mohon maaf Habib, mungkin kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Buya, saya itu sebenarnya malu kalau disuruh ngomong di hadapan para habaib. Yang kemudian membuat saya berani itu Habib Lutfi. Kebetulan Mamah Salmah itu masih bau nasab dengan saya, garwa beliau. Tapi saya jadi ingat ketika beliau mengatakan, "Nak, kamu baca pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad yang terkait dengan para habaib. Fa'ala kafatil muslimin ayatajidu hubbahum wa mawaddatahum wa yuwaqiruhum wa yu'addimuhum bi ghairi huluwin wala israfin." Hendaklah bagi setiap orang Islam untuk meneguhkan rasa cintanya, mahabbahnya, penghormatannya kepada para habaib bi ghairi huluwin wala israfin, sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan. Makanya kita memandang kayak Habib Anis asik aja, ganteng gitu. Walaupun followernya banyak saya sih dia. Saya itu tadinya Bu agak ngerem ceramah saya di atas panggung itu ngomongnya agak Jawa Timuran. Sampai satu ketika saya nonton tausiahnya Abah Ali bersama Habib Syekh tentang resep rumah makan laris. Itu ceramah beliau paling viral. Santri-santri pasti hafal. Dan itu beliau sampaikan di hadapan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf waktu itu. Saya jadi mikir, Abah Ali saja yang sepuh masih berani seperti itu, masa saya tidak?
Jadi saya punya sanad gitu. Kalau saya ngomong agak kasar, agak saru. Kalau Buya kan orangnya lembut, wajahnya adem, berbanding 180 derajat dibandingkan saya. Ya karena guru saya Abah Ali gitu. Kemarin saya diwawancara sama beberapa wartawan di Jakarta. Gus Miftah itu kalau pengajian di Jawa Timur kok identik dengan kalimat danco? Saya jawab, iya. Kenapa? Karena saya punya alasan. Yang pertama, menurut saya danco itu bukan kalimat kotor. Karena saya tahu sejarahnya. Saya pernah ke Belanda. Siapa itu danco? Kemudian yang kedua, kenapa saya ngomong danco? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalimat ini diaku-aku oleh Malaysia. Karena kan sekarang mohon maaf lagi ya, Buya. Kan sekarang semuanya diaku-aku Malaysia, Buya. Reog Malaysia, wayang Malaysia. Ya mungkin wayang diaku-aku Malaysia ya bisa jadi karena di Indonesia wayang dianggap haram. Iya. Kemudian balik lah. Kalau hari ini nggak ada yang sering ngomong danco, saya khawatir danco ini akan diklaim sebagai milik Malaysia. Makanya saya ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. The local wisdom ya, Mbak. Minimal kalau saya itu kalah alim dari Buya Ar-Razi, minimal tidak kalah kentir lah gitu. Karena saya kalau nyanyi kealiman Buya Ar-Razi jelas hayata jauh. Nah, kemudian yang kedua, wasanya al-intimat ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya salawatullah wassalamu alaihim ajma'in wa bihim rabbatallah ta'ala hibdal millatil muhammadiyah. Nasab yang kedua adalah nasab yang terhubung sampai kepada ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kemudian yang ketiga, al-intima ila ahli sholahil masyhur wa taqwa. Nasab yang tersambung sampai kepada orang-orang soleh yang masyhur. Nah, Habib Lutfi itu mengatakan, kalau kamu Habib jelas bukan. Iya, Pak, mau saya nggak begitu mancung, Pak. Tapi saya sering bilang loh, orang Jawa itu gak kalah hebat daripada orang Arab loh. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, nggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Orang Jawa namanya Gus Ali Masyhuri, Arab. Orang Jawa namanya Miftah Maulana Habibur Rahman, Arab. Tapi nggak ada orang Arab namanya Paijo, itu nggak ada. Manis muka ismi Habib Paijo, nggak ada sih. Habib itu ya Habib Anis, lembut gitu. Makanya saya lihat Abah Ali, tersering saya bangganya minta ampun. Karena saya beberapa kali lihat video beliau agak sakit, ya Allah saya ikut sakit rasanya. Makanya kita berdoa sama-sama untuk beliau ya, dijaga kesehatannya. Tapi saran saya itulah, kalau ingin punya anak dikasih nama Arab, tolong konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Kayak Buya, kayak Abah Ali, kayak Habib Anis. Jangan ngapur. Nanti kasih nama anak Arab semaunya, nggak tahu artinya malah bahaya. Abah Ali saya punya anak, namanya siapa? Bahasa Arab, Bah. Siapa? Muhammad Jahannam. Mate. Padahal ayyuhasina ismau ida wulidaan harus mendapatkan nama yang baik. Kenapa? Karena antum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum. Nah, kalau ngomong soal nasab tadi itu, arifu ansabakum tasilu arhamakum. Kita harus ngerti. Makanya orang Jawa itu punya istilah, dari nomor 1 namanya anak sampai nomor 18 namanya trahtu merah. Kan ada istilah tuh anak, putu, buyut, cangga, apalagi Pak? Wareng.
Udah gebok sodor, gebok sente, beneran sampai nomor sekian itu menyo-menyo, terus kemudian terah tuh merah. Nah, saya alhamdulillah karena mendapatkan keberkahan guru-guru saya seperti Abah Ali, saya hafal sampai urutan ke-18. Saya jarang sekali ngomong soal nasab karena saya malu. Karena saya ingat betul, wasyarul alamina du hasabin wasarul alamina dawi humuli. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, mbah saya lebih hebat daripada orang ini. Idza faqar tahun dakarul jududa. Mbah orang hebat. Makanya kayak anak-anaknya Abah Halim berat secara psikologis. Abahnya macam. Artinya apa? Anak-anaknya ini beban mental. Makanya Gus Muda itu pintar. Kalau mau bersaing jadi kiai berat, makanya jadi bupati. Di Gus Muda, oh apa Iwan? Di Gus Muda mau. Oh di bawah. Gus Ali macam panggungnya Jawa Timur. Dulu istri saya itu sakit kanker. Yang saya minta nyunguk pertama kali itu beliau. Istri saya kanker, Bu ya. Saya nangis betul waktu itu. Saya sowan kepada Abah. Saya dikasih air putih, kemudian didoakan. Lah masa orang-orang seperti ini, Wahabi kok nggak percaya gitu. Saya itu Buya marah betul ketika saya lihat di YouTube yang mengatakan air doa kiai atau air bekas minum kiai itu tidak ada berkahnya, dan saya tersinggung waktu itu apa? Yang jadi video klipnya itu Bang Mamun Sumber. Nangis betul saya waktu itu. Kalau video klipnya cangkem Miftah ya ada masalah lah itu. Apa sih? Tapi ini Mbak Maimun. Saya kemudian jadi ingat ketika Imam Malik bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW, dan di dalam mimpi itu Rasulullah nitip salam untuk santri beliau yang namanya Imam Syafi'i. Imam Malik melihat kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, baligh salami ila Syafi'i, sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i muridmu. Begitu bangun, Imam Malik ngutus santri untuk sowan kepada Imam Syafi'i. Pak Kiai, dapat titipan dari gurumu Imam Malik. Apa nak? Tadi malam beliau bermimpi ketemu dengan kanjeng Nabi, dan beliau nitip salam untukmu wahai Imam Syafi'i. Begitu bunga dan bahagianya Imam Syafi'i. Kemudian dia jelas, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jubah terbaik yang dipakai oleh Imam Syafi'i diberikan kepada santri ini. Nah, hadiah untuk kamu. Makanya semua yang saya pakai ini rata-rata hadiah dari para kiai. Ini dari almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Kenapa kemana-mana saya pakai? Karena beliau sudah nggak ada. Saya berharap kalau ini pengajian ada kebaikannya, almarhum Ki Entus mudah-mudahan mendapatkan jariahnya. Amin. Makanya kalau bapak-bapak pengen mendapatkan jariah dari saya besok ya ngasih apa gitu. Akhirnya apa? Jubah ini dibawa pulang. Imam Malik melihat santrinya bunga bahagia, bertanya, kenapa kamu bahagia nak? Bagaimana saya tidak bahagia Kiai? Saya dikasih hadiah jubahnya Imam Syafi'i. Coba, murid kalau dikasih sesuatu barang oleh Kiai itu pasti senengnya minta ampun. Maka pemberian dari Kiai-Kiai saya itu beruntung banget. Mbah Yaidin Pelosok 2 bulan sebelum meninggal karena beliau COVID, saya ditelepon, "Le, kamu ke Pelosok?" "Nggih, Mbah, saya ke sana." Karena waktu itu Abah Ali, Mbah Yaidin Kadir Rois Al-Fadil wal-Fadilah Kendal sakit. Istri beliau telepon saya datang, alhamdulillah Mbah Dim itu sembuh, Pak. Kenapa? Karena ternyata Mbah Dim itu setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Saya kadang-kadang malu, aku batin.
Lah pas Abah Tim nonton mirsani, aku pas misuh kepiye. Gus Alam putranya ini kadang-kadang nakal. Godani Abah Tim, diganti YouTube-nya Gus Baha, guru kita semua ini. Abah Tim bilang apa? Ojo diganti Gus Baha. Lah kaya Gus Baha aku wis iso. Lah kaya Gus Miftah aku ra iso. Kan nggak mungkin Mbah Tim iso, itu kan nggak mungkin. Kembali kalau ingat halnya bahwa Kas 10 pas pandemi tahun 2021 ada Presiden Jokowi, ada Pak Kiai Said waktu itu masih Ketua Umum PBNU, ada Pak Kiai Mustamar Marzuki, para kiai-kiai sepuh. Saya didhawuhi, disuruh ngaji. Lah mate kan? Kiai-kiai kumpul semua Bu ya, malu saya. Waduh, nah ini silakan. Akhirnya ngaji hampir 1 jam, saya nahan, ngempet imsak, tidak misuh sama sekali. Singkat cerita selesai ngaji, Kiai Hasim, pengasuh pondok pesantren Tambah Beras, datang kepada saya marah dia. Gus, aku gila marah awakmu, aku marah sama kamu. Waduh, saya waktu itu batin salah saya di mana? Habis ini saya. Dia ada apa lagi ya? Aku gila marah awakmu, marah sama kamu. Wonten dawuh Kiai, aku gila marah awakmu. Mosok ngaji sak jam, belas orang misuh. Ngomong berkah tadi sebelum kita lanjutkan. Akhirnya Imam Malik minta jubahnya Imam Syafi'i yang dibawa oleh muridnya. Sini aku pinjam jubahnya. Untuk apa Kiai? Saya akan mencuci jubahnya Imam Syafi'i dan bekas air cuciannya akan saya minum. Sang santri bertanya, Kiai, Imam Syafi'i itu kan murid Anda. Kenapa Anda mencari berkah dari muridmu? Apa jawaban Imam Malik? Ini bukan manusia biasa, sampai Rasulullah saja nitip salam kepada beliau. Masya Allah. Nah, orang-orang sekarang air putih didoakan, yang profesor Jepang saja percaya ini ada khasiatnya. Kok dikatakan gak ada dasarnya? Ini kan ngawur. Makanya ibu-ibu kalau soal kiai biasakan bawa air putih. Sekarang repot. Buya Rozi, saya itu kan kalau Sabtu Lagi malam minggu baik ada pengajian rutin di pondok, puluhan ribu orang. Habis asar saya ada waktu untuk terima tamu. Tamu itu kalau datang tidak ada yang minta barokah doa, barokah selfie. Saya mikir kalau soal kiai minta doa itu ada sanadnya. Tapi kalau ketemu kiai minta selfie itu nggak ada sanadnya, repot saya. Minta selfie. Kemarin tamu jauh dari Batam datang ke Jogja. Salah. Ini saya cuma cek sound bagus apa enggak ini. Ternyata soundnya bagus banget. Itulah bedanya saya dengan Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi itu menang alim, saya menang gila ini. Apa dong ya? Dulu Mbak Din itu nyemangati saya dengan kalimat ini. Qalilun minal yakin khairun min katsirin minal ilmi wal amal. Waktu saya diajar habis-habisan mati. Ya saya itu senang dianggap nggak alim itu, memang saya tidak alim gitu. Tapi kalau Abah Ali dulu bilang apa? Selama mau orang alim, kue orang alim cangkemmu paham. Oke orang alim cangkemmu apa? Bagaimana saya tidak bersyukur Bu ya, di tengah-tengah kekurangan saya yang memang pas-pasan. Hari ini sudah lebih dari 250 orang masuk Islam melalui saya. Saya ke Taiwan, pengajian bersama TKI di Taiwan. Baru naik 30 menit. Ada 5 orang, 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Begitu naik panggung dia mengatakan apa? Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya, oh, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya bilang, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Mandu-mandu kayak paham-paham. Sok-sokan. Kayaknya mandu-mandu. Emang kamu ngerti? Aku saja kagak.